dengan memahami sejarah dengan baik dan benar bisa menjadi pertimbangan dalam menjalankan hidup ke depan dengan memahami yang ke belakang. Warga negara yang memahami sejarah negaranya dengan baik dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah airnya. Dengan memahami, maka bisa membuat kita tahu tentang identitas kita dan peranan kita sebagai wujud bela negara. Menurut Yurilina dalam bukunya Architect of Deception, ada 3 cara menghancurkan suatu bangsa atau suatu negara. Yang pertama, hancurkan sejarahnya. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya. Dan yang ketiga, putuskan hubungan dengan leluhurnya. Memahami Pancasila pertama-tama dengan mengenal dan memahami sejarahnya. Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai Pancasila didasari oleh jejak sejarah dan pengalamannya. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah pada zaman Kerajaan Kutai, di mana masyarakat Kutai menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan. Yang kedua, pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Pada zaman ini sudah mengembangkan tata negara dan tata pemerintahan yang mampu menciptakan peraturan-peraturan yang ditaati oleh rakyat, dan dalam menjalankan sistem negara tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan. Yang ketiga, pada zaman kerajaan-kerajaan sebelum Kerajaan Majapahit. Di zaman ini telah mengembangkan toleransi beragama yang sikap humanisme dan pergaulan umat manusia. Dan yang terakhir, pada zaman Kerajaan Majapahit. Dalam buku Sutasoma dijumpai seloka persatuan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana melambangkan bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur, rakyat, suku, adat, golongan, kebudayaan, dan agama. Kemudian, istilah Pancasila ditemukan dalam buku tersebut. Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5, juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. Dan 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase yang merupakan orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakishi Harada yang merupakan Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik pada tanggal 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Tokoh-tokoh yang berbicara menyampaikan usulannya
pada sidang BPUPKI pertama tersebut ialah Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, setelah Insinyur Soekarno menyampaikan usulannya, saat yang sama pula menyampaikan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan, yaitu dengan nama Pancasila. Bung Karno sebagai tokoh sentral lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 menyatakan bahwa dirinya bukanlah pencipta tetapi penggali Pancasila. Pernyataan tersebut ingin menunjukkan bahwa berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya telah hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan membentuk Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan anggota-anggotanya antara lain Muhammad Hatta, Sutarjo Kartohadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Pada pertemuan tersebut, dibentuk sebuah panitia kecil lain yaitu Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokrosujono, Ahmad Subarjo, Haji Agus Salim, Wahid Hasyim, Akahar Muzakir, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 dibentuk untuk mencari modus antara apa yang disebut golongan Islam dan apa yang disebut dengan golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Panitia kecil ini berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah baru saja Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, sore hari Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan: 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR atau MPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPUPKI antara lain: 1. Kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan.
2. Pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Jadi, Pancasila sebagai konsep negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan, kehidupan politik, dan kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman penghayatan dan pelaksanaan haruslah terpatri di setiap jiwa anak bangsa Indonesia sehingga negara Indonesia dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang kaya akan keberagamannya berlandaskan Pancasila.